Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitur penjualan. Yang pertama itu tanggal 6 Januari, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada si Utama Jaya dengan rincian harga berikut. Yaitu kita menjual barang setrika 5, vacuum cleaner 5, dan kettle 5. Ini langsung kita input aja, kita masuk ke bagian penjualan, lalu kita masuk ke penawaran penjualan, lalu kita isi tadi CV perusahaan CV Utama Jaya. Tanggalnya itu tanggal 6 Januari 2023. Oke, lalu barang itu tadi ada setrika 5. Setrika 5. Lalu vacuum cleaner. Vacuum cleaner juga sebanyak 5. Lalu kettle 5. Nah, ini langsung kita lanjutkan aja. Oke, masuk ke transaksi kedua, yaitu perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Utama Jaya dengan nomor PO 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2023. Jadi ini perusahaan kita menerima pesanan yang sudah kita tawarkan di tanggal 6 Januari tahun 2023. Ini kita langsung masuk ke fitur penjualan. Lalu kita masuk ke pesanan penjualan. Tadi dia CV Utama Jaya. Tanggalnya itu tanggal 07 Januari 2023. Lalu di sini juga ada keterangan atau pesan ini CV Utama Jaya memberikan uang muka sebesar 500.000. Nah, ini kita langsung aja. Ini kita ambil barangnya. Lalu penawaran kita cari. Ini ada. Oke, ini nggak ada keterangan lagi. Ini kita proses ke uang muka. Oke, ini udah masuk. Tanggal jangan lupa kita ubah 07/01/2023. Oke, uang mukanya itu dia sebesar 500.000. Dia juga sudah termasuk pajak ya. Oke, sudah. Kita langsung ke, ini berarti kita langsung maaf. Lalu ini kita langsung melakukan proses pembayaran. Kita tunggu ini masuk. Ini kan keterangannya itu dia di transfer melalui Bank Mandiri. Kita isi Mandiri. Tanggal jangan lupa juga tanggal 7 Januari. Lalu sini sudah benar.
Nilai transfer bank. Oke, sudah. Tidak ada keterangan lagi. Langsung kita save. Lalu kita masuk ke tanggal 8, perusahaan mengirim barang yang sudah kita pesan tadi kepada CV Utama Jaya, yang sudah dipesan oleh CV Utama Jaya dengan menggunakan mobil box. Berarti kita langsung masuk ke fitur, kita close dulu. Kita masuk ke penjualan, lalu ke pengiriman pesanan. Kita cari tadi kan kirim CV Utama Jaya. CV Utama Jaya, lalu tanggalnya tanggal 8 Januari. Mengirim itu mobil box. Lalu ini barangnya kita ambil di pesanan. Lalu oke, tangan tidak ada, langsung kita simpan. Lalu kita sekarang ke tanggal 9. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Utama Jaya atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari. Ini kita langsung kita close dulu. Kita langsung ke faktur penjualan. Jadi kita memfaktur barang yang sudah kita kirim tadi. Tanggalnya tadi tanggal 9 Januari. Ini kita ambil dari pengiriman. Cari oke. Sini keterangannya. Ini. Lalu kita cek lagi, mobil box sudah benar. Oke. Tidak ada keterangan yang lainnya ya. Ini kita langsung ini langsung kita simpan. Lanjut kita ke tanggal 10. Penjualan tunis kepada pelanggan umum dengan detail vacuum cleaner sebanyak 10. Lalu di sini juga dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Ini kita langsung aja kita langsung ke penjualan, lalu faktur penjualan. Maaf. Ini kita langsung ke faktur penjualan. Lalu kita isi tadi ya pelanggan umum. Tanggal 10 Januari 2023. Lalu untuk barang-barangnya itu ada vacuum cleaner 10. Vacuum cleaner 10. Di sini untuk keterangan gudangnya tidak ada ya. Oh, ada di sini dikeluarkan dari gudang depan. Berarti kita sini pilihnya udah gudang depan, sudah benar. Oke. Lalu
dilakukan. Ini kita ganti jadi COD soalnya kita melakukan dengan penjualan tunai. Lalu tanggal pengirimannya juga harus hari ini, yaitu tanggal 10/23. Oke, udah tidak keterangan lagi. Ini langsung kita proses pembayaran. Banknya dari Bank Mandiri. Tanggalnya tanggal 10 Januari 2023. Lalu untuk di sini metode pembayarannya itu yaitu transfer bank. Itu kita dapat totalnya, langsung kita simpan. Maaf, tadi ini ada yang salah, kita kembali lagi ke faktur penjualannya. Tadi saya lupa untuk menambahkan biaya angkutnya. Kita ke sini. Ini tadi kan keterangan itu pembayaran langsung di atas produk ini dikenakan biaya angkut. Ini kita isi biaya angkut itu, namakan itu pendapatan lain-lain sebesar 100.000. Oke, tidak ada keterangan tambahan lagi. Kita lanjut. Lalu maaf, ini harus kita hapus dulu tadi di bagian penerimaan penjualannya. Jadi seperti ini ya, untuk jika teman-teman salah untuk ingin mengedit data-datanya, itu harus kita lihat dari transaksi yang terakhir itu di mana supaya bisa diganti-ganti. Ini sudah ya, dapat yang lain-lain, baru kita di sini kita simpan. Datanya sudah. Oke, maaf. Coba kita cek lagi ke bagian pembayaran. Penerimaan penjualan, lalu kita cek sini. Oke, coba ya kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini kan ada keterangan belum lunas. Oke, langsung kita ke sini. Oke, sudah. Ambil simpan. Maaf. Kalau kayak gini kita coba kita hapus aja ya untuk transaksinya. Kita coba hapus. Sebentar. Ini kita coba kita refresh aja. Oke, kita langsung lagi tadi ke penjualan. Lalu tadi kita ke faktur penjualan. Kita ke pelanggan umum. Nah, di sini tadi kita tambahin pendapatan lain sebesar 100.000. Oke, kita lanjut. Kita cek lagi ada yang salah atau tidak. Oke, tadi udah dari gudang depan. Ini kita COD, sudah benar. Ini kita langsung proses pembayaran. Banknya Mandiri. Bank Mandiri. Lalu tanggalnya itu tanggal 10 Januari 2023. Oke, lanjut. Metode pembayaran itu transfer bank. Oke, ini hitung. Oke, sudah dapat, langsung kita simpan. Oke, seperti itu teman-teman. Jika teman-teman ada yang salah gitu dalam input data-datanya. Lanjut, kita masuk ke tanggal 11. Perusahaan menerima penjualan dari CV Wijaya
Abadi dengan detail barang-barangnya itu mixer sebanyak 5, rice cooker sebanyak 5. Di sini kita lihat pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank, berarti ini nih dia penjualan faktur di muka ya. Jadi dia mendahului pengirimannya. Yang pertama-tama kita aktifkan dulu faktur di mukanya. Kita bisa ke preferensi, lalu ke fitur, lalu ke penjualan, lalu faktur di muka. Sini sudah ya. Simpan. Oke, langsung saja kita langsung ke faktur penjualan. Faktur penjualan. Faktur penjualan yaitu dia tadi CV Wijaya Abadi. Wijaya Abadi, tanggalnya itu tanggal 11 2023. Lalu ini kita cari tadi barangnya ada mixer sebanyak 5, mixer sebanyak 5. Di sini dia tidak ada keterangan gudangnya ya. Jadi kita ikutin aja dari accurate-nya, lanjut. Lalu ada rice cooker. Rice cooker juga sebanyak 5. Oke, lanjut. Di sini kita ke sini, faktur di muka kita aktifin ya. Oke. Jika ada keterangan barang akan dikirim pada tanggal 12 Januari-nya. Berarti kita di sini info kirimannya kita ganti 12 Januari 2023. Oke. Di sini tidak ada lagi keterangan yang lain. Oke, kita lanjut. Segini aja. Langsung kita simpan. Oke, lanjut. Oh, maaf. Kita coba cek lagi ya. Proses. Ini langsung kita bayar ya. Tadi banknya dari Mandiri. Tanggalnya tanggal 11 Januari 2023. Oke, metode pembayarannya itu di sini dia transfer bank. Oke, sudah tidak ada lagi. Ini kita langsung simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 12. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari dengan mobil box. Jadi kita mengirim barang yang sudah kita jual kemarin ya. Ini kita langsung ini kita hapus dulu. Penjualan, lalu pengiriman barang. Ini kita kirim ke CV utama. CV Wijaya. CV Wijaya. Wijaya Abadi. Oke, ini tanggalnya tanggal 12 Januari 2023. Lalu kita coba jadi DR. Pengirimannya mobil box. Oke, lalu kita di sini kita ambil barang di faktur
si faktur di muka. Kita cari, ini dia ada, lanjut, ubah di sini keterangan gudang, dikeluarkan dari gudang depan, berarti kita ganti jadi gudang depan. Gudang depan, lanjut, tidak keterangan lagi, berarti seperti ini aja, dicek-cek lagi benar, sudah. Oke, ini kita langsung simpan. Tanggal 13, perusahaan menerima retur dari CV Utama Jaya atas faktur tanggal 9. Barang yang diretur adalah vacuum cleaner sebanyak 1 piece karena barang cacat. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 13. Oke, ini langsung aja kita ke retur penjualan. Ini sudah CV Utama Jaya tanggal 12, kita cari faktur tanggal 9. Ini dia ada, kita ambil. Di sini keterangannya yang diambil itu adalah vacuum cleaner sebanyak 1 piece. Jadi kita nggak usah centang, lanjut. Kuantitasnya kita ganti dulu jadi 1 piece. 1 piece. Oke, lanjut. Karena untuk barang retur kayak di gudang depan tadi sudah ya, jadi udah gudang depan. Kita cek lagi, sudah benar. Oke, barang sudah oke. Ini langsung kita simpan. Lanjut tanggal 14. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Wijaya Abadi atas nomor invoice 7701. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri dengan nomor CG001 dan tanggal cairnya itu adalah 30 Januari 2023. Nah, ini kita langsung ke modul penjualan lalu penerimaan penjualan. Modul penjualan kita close dulu. Modul penjualan, penerimaan penjualan. CV Wijaya Abadi, Bank Mandiri. Oke. Nomor invoice-nya 7701. Ini dia invoice 7701, ambil. Oke, ini kita lanjut. Nomor fakturnya udah. Di sini ada keterangan dan melakukan pembayaran melalui cek giro. Berarti kita segini. Lalu cek giro tanggal ceknya itu tanggal 30 Januari 2023. Lalu nomor cek giro itu adalah 001. Oke, sudah benar. Oke, langsung kita simpan. Lanjut ke tanggal 15. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan memperkerjakan salesman yaitu Bapak Dodit dengan komisi penjualan sebesar 2% untuk nilai penjualan antara 200 sampai dengan 1 juta ya teman-teman. Maaf, ini ada kesalahan. Oke, pertama-tama kita tambahkan salesman dulu. Kita yaitu Bapak Dodit. Berarti kita ke perusahaan, lalu ke karyawan. Ini kita ganti Bapak Dodit. Bapak Dodit. Lalu posisi jabatannya itu adalah sebagai salesman. Email tidak ada. Tanggal masuk itu tanggal 15 Januari 2023. Oke, ada keterangan lagi. Oke, udah. Oke, ini tidak usah.
Kita langsung simpan. Ini kita langsung lanjut lagi ke komisi penjualan. Berarti kita ke penjualan, lalu komisi penjual. Kita tambah. Oke. Ini langsung kita ke komisinya itu, terus ini namanya komisi penjualan, komisi penjual, penjual. Lalu ini berlaku untuk ini tertentu, kita pilih tadi Bapak Dodit. Lalu nilai itunya, nilai itu tadi antara 200.000 sampai 2M. Oke. Terus komisi penjualannya itu 2%. Oke, sudah. Ini tidak ada lagi nilai penjualan. Oke. Kalau sudah seperti ini langsung kita save. Oke, lanjut. Kita ke tanggal 16. Bapak Dodit berhasil menjual secara tunai kepada CV Wijaya Badi dengan detail yaitu mixer sebanyak 5, rice cooker sebanyak 5, dan blender sebanyak 5. Barang dikeluarkan dari gudang depan, kemudian atas penjualan CV Wijaya Badi mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjual diterima melalui transfer bank Mandiri IDR. Oke, ini kita langsung aja ke bagian faktur penjualan. Ini dia merupakan penjualan secara tunai. Ini kita close dulu. Penjualan secara tunai. Ini faktur penjualan. Ini dia tadi CV Wijaya Badi. CV Wijaya Badi. Oke, lanjut tanggalnya tanggal 16 Januari. 16 Januari 16/01/2023. Lalu barang-barang itu adalah mixer sebanyak 5, mixer sebanyak 5, mixer sebanyak 5. Tadi gudangnya di gudang depan harganya itu kita lanjut. Maaf teman-teman, tadi untuk nama perusahaan tadi bukan CV Wijaya Badi tapi elektronik, jadi kita langsung pilih elektronik maju, lanjut gudang depan. Tadi dia ada mixer, tanggal kita ubah dulu, tanggal 6 Januari udah. Mixer sebanyak 5. Lalu gudangnya kita ubah jadi gudang depan. Oke, lanjut. Ada rice cooker sebanyak 5. Rice cooker sebanyak 5 juga. 5. Sudah benar gudang depan. Lalu blender sebanyak 5. Oke, lanjut.
Oke, dikarenakan ini dia penjualan tunai, berarti ini kita pilih syarat pembayaran itu adalah COD, dan kita ganti tanggal pengiriman itu tanggal 16/01/2023. Oke, ini langsung kita proses pembayaran. Oh, maaf. Ini tadi dia ternyata kena diskon faktur ya, berarti ini kita ganti 2%. Oke, lanjut, langsung kita proses. Banknya Mandiri, tanggal 16 Januari 2023. Lalu metode bayarnya itu secara transfer bank. Oke, bagus, good. Ini langsung kita simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 17. Bapak Dodit berhasil. Oh, maaf. Ini tanggal 16 itu Bapak Dodit. Ternyata yang belum kita ubah ya. Kita ke sini, lalu ke ini tadi kita lupa mengganti penjualnya ya. Berarti ini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus, langsung kita ke faktur penjualannya lagi. Ini kita ubah-ubah. Kalau mau cepat itu kita langsung aja di sini buat tenaga penjual. Dodit. Oke, ini langsung kita proses pembayaran. Banknya Mandiri. Tanggalnya tanggal 16 Januari 2003. Lalu untuk metode pembayarannya transfer bank. Oke. Bagus. Langsung kita save. Lanjut kita ke tanggal 17. Bapak Dodit berhasil menjual sejumlah barang pada CV Mulia Abadi secara kredit dengan detail sebagai berikut. Oke. Yang pertama-tama ini kita barang dikeluarkan dari gudang depan. Oke, ini kita langsung ke faktur penjualan. Lalu ini kita ke faktur penjualan. Faktur penjualan yaitu pelanggannya CV Mulia Abadi. Tanggal 17. Barang-barang itu ada blender sebanyak 15. Blender sebanyak 15. Untuk penjual dari Bapak Dodit. Oke, lanjut. Sudah. Ini tidak. Oke. Ini kita langsung simpan. Kita langsung ke bagian fitur preferensi. Lalu fitur penjualan kita aktifkan yang tukar faktur. Oke, kita simpan. Ini kita cari tadi dari tanggal 17 Januari sampai 2023 sama dengan
17 Januari 2023. Kita ambil tadi, itu dia PT Mulyabadi. Oke. Lanjut. Oke, sudah. Kita lanjut. Tanggal 20 perusahaan dapat klaim barang rusak dari pelanggan CV Mulyabadi atas blender sebanyak 1 piece. Diklaim gara-gara ada cacat pada mata pisau. Blender yang diklaim dimasukkan ke gudang depan. Yang pertama-tama kita setting dulu akun kita. Pertama-tama kita ke preferensi. Ini kita close dulu aja. Preferensi, terus ke akun perkiraan penjualan, kita ke akun perusahaan, kita ke persediaan, lalu kita ubah tadi akun selisih perjanjian menjadi beban pokok penjualan. Sudah. Lalu setting akun perkiraan klaim pelanggan, persediaan klaim. Ini kita ke fitur menjual, klaim pelanggannya kita aktifkan. Simpan. Coba cek lagi preferensi, lalu ke perkiraan persediaan, lalu klaim pelanggannya. Jadi kita tambahin persediaan klaim itu, yaitu akun persediaan barang. Langsung kita simpan. Ini kita langsung ke penjualan, lalu ke klaim pelanggan. Ini kita terima barang pelanggannya tadi dari CV Mulyabadi. Tanggalnya jangan kita ubah, tanggal 20 Januari. Oke. Kita cari barangnya. Blender sebanyak 1 piece. Oke. Dari gudang depan. Lanjut. Tidak lagi. Langsung kita simpan. Akun persediaan, perbaiki akun persediaan sebentar. Oke. Kita save. Akun perkiraan. Oke, coba kita lihat lagi. Coba kita refresh. Iya. Kita ke pengaturan, preferensi, perkiraan, persediaan. Ini sudah. Simpan. Coba kita ke klaim pelanggan lagi. Terima barang dari Mulyabadi. Lalu tanggalnya itu dari tanggal 20. Oke. Kita ambil barangnya tadi, blender sebanyak 1. Gudang depan. Lanjut.
Coba kita simpan lagi. Oke, sudah berhasil. Lalu tanggal 21, perusahaan mengirimkan barang blender yang baru saja kepada CV Mulyabadi dikarenakan barang tersebut masih dalam masa garansi. Oke, ini langsung aja kita masih di bagian klaim pelanggan, tapi ini kita kirim barang. Kita cari ini. Oke, lanjut. Tanggal 21. Oke, lanjut. Tanggal 22. Bapak Dodi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Tama Jaya dengan rincian barang sebagai berikut: setrika sebanyak 10, mixer sebanyak 5, kettle sebanyak 10. Oke. Ini kita langsung saja ke bagian penjualan, lalu penawaran penjualan. Ini kita close dulu. Penjualan, penawaran penjualan. CV Tama Jaya. Tama Jaya. Tanggal 22 Januari. Lalu setrika sebanyak 10. Penjual itu Bapak Dodit. Lalu mixer sebanyak 5. Bapak Dodit juga. Lanjut. Lalu kettle 10. Lanjut. Udah gudang depan. Oke, kita lihat lagi. Udah. Ini langsung kita cek lagi. Oke, ini langsung kita simpan. Lalu tanggal 23, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Tama Jaya di tanggal 23 tersebut dengan nomor PO 074 atas penawaran penjualan diberikan pada tanggal 22 Januari 2023. Ini kita langsung ke pesanan penjualan. Pesanan penjualan, nomor PO-nya kita isi. CV utama. Tanggal 23/01/2023. Ini kita ambil barang dari penawaran. Nomor PO-nya itu kita isi 0074. Sudah, kita cek lagi tidak aman. Kalau udah aman, ini langsung aja kita simpan. Lanjut ke tanggal 24. Perusahaan mengirim barang kepada CV Tama Jaya atas pesanan penjualan pada tanggal 23 Januari. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Pengiriman dilakukan dengan mobil box, namun barang yang dikirim hanya sebagian dari informasi. Jadi kita hanya mengirim barang sebagian. Berarti kita ini langsung aja ke pengiriman barang. Kita close dulu. Pengiriman barang utama tanggal 24 Januari 2023. Oke. Pengiriman mobil box. Ini kita ambil dari pesanan. Tapi tidak hanya sebagian, berarti ini kita isi 5 semua. Setrika sebanyak 5. Kettle juga 5.
Oke, gudang depan semua sudah. Kita coba cek lagi bahwa gudang depan. Oke, sudah aman semua. Langsung kita simpan. Lalu tanggal 25 perusahaan mengirimkan sisa barang. Berarti kita kirim sisa barang yang tersedia. Utama tanggal 25 2023. Mobil box. Ini kita ambil pesanan, kita cari. Nih. Oke, sudah, langsung kita simpan. Lanjut, tanggal 26 perusahaan menerima deposit dari CV Wijaya Abadi sebesar 2.500.000. CV Wijaya Abadi membayar melalui transfer rekening Bank Mandiri. Deposit ini nantinya akan digunakan CV Wijaya Abadi untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya. Oke, ini kita langsung ke uang muka. Penjualan uang muka. Uang muka penjualan. Ini dia. Wijaya Abadi. Tanggalnya itu tanggal 26 Januari 2023. Kita jadikan IDR karena kita masih mau pakai mata uang Indonesia. Lalu uang muka sebesar 2.500.000. Maaf, ini kita ganti jadi PT CV Mulia Abadi. Oke, 26 tadi uang mukanya sebanyak 2.500.000. Oke, udah. Langsung kita simpan. Oke, tanggal 27 ini dia jadi CP. Jadi PT-nya itu jadi CV Mulia Abadi ya. Salah ini di soalnya. Lanjut ke tanggal 27. 27 itu adalah melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut ini. Kita masuk. Ini jadi si CV Mulia Abadi melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut: setrika 10 dan rice cooker 15. Jadi kita ke pesanan penjualan. Pesanan penjualan di sini. Ini kita isi jadi Mulia Abadi. Tanggal itu tanggal 27 Januari 2023. Barang itu ada setrika sebanyak 10, setrika 10, lalu setrika 10, lalu di rice cooker sebanyak 15. Rice cooker sebanyak 15. Oke, lanjut kita cek lagi. Keterangan lagi. Ini langsung kita proses. Oh, maaf. Kita cek lagi. Cek. Ini langsung kita simpan.
Lalu tanggal 28 Januari perusahaan mengirim barang sekaligus tagihan. Oke, nah atas tagihan ini CV menggunakan deposit yang sudah diberikan pada tanggal sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Ini berarti kita langsung ke faktur penjualan. Faktur penjualan dari tadi Mulia Badi. Tanggal 28 ini kita ambil barang dari pesanan. Oke, gudang depan kita cek lagi sudah di gudang depan atau belum, kita ubah depan. Langsung kita proses pembayaran. Kita kesini, maaf, faktur penjualan sini tadi CV Mulia Badi. Lanjut kita cari uang mukanya yang sudah kita depositkan di tanggal 26 ini. Kita input 2.500.000. Oke, kita cek lagi. Ini langsung kita simpan. Oke, di tanggal 28 perusahaan menerima penjualan dari CV Elektronik Maju dengan detail barang kettle 10, mixer 10. Atas penjualan ini perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank, kemudian barang baru akan dikirim tanggal 29 Januari. Di sini kita harus aktifkan dulu faktur di mukanya. Kita langsung ke ini, kita hapus dulu. Kita aktifkan faktur di muka. Kita ke fitur, lalu ke penjualan faktur di muka. Ini sudah aktif. Oke. Kita langsung ke faktur penjualan. Faktur penjualan. Tadi nama pelanggannya itu adalah CV Elektronik Maju. Tanggal 28 Januari. Lalu barang itu adalah kettle 10 dan mixer 10. Kettle 10. Kettlenya sebanyak 10. Lalu mixernya sebanyak 10. Sebanyak 10. Diskonnya itu dia dikenakan diskon sebesar 2%. Lanjut. Kita cek lagi. Oke. Kita bahas ini info lainnya. Ini kita aktifkan faktur di mukanya.
Lalu barang akan dikirim pada tanggal 29 Januari. Tanggal 29 Januari ini kita ubah tanggal pengirimannya 29 Januari 2023. Oke. Cek lagi sudah. Langsung kita proses pembayaran. Tanggalnya 28 1/2023. Oke, ini kita transfer Bank Mandiri. Langsung kita simpan. Lalu tanggal 29 perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari. Berarti kita ke pengiriman barang. Kita hapus dulu. Penjualan pengiriman pesanan. Elektronik maju. Tanggal 1/2023. Mobil box. Ini kita ambil dari faktur di muka. Oke, kita lihat lagi keterangannya. Oke, gudang depan, oke. Kita cek lagi gudangnya sudah benar atau belum. Oke. Langsung kita simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 30, perusahaan menerima pelunasan dari Persada Makmur atas invoice nomor 3390. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri dengan nomor cek 001 dan tanggal cerai 10 Januari 2023. Ini berarti kita ke penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan. Tadi itu dia PT tanggal 30 PT Persada Makmur. Mandiri tanggal 30 faktur yang belum lunas. Ini dia 339. Lalu keterangannya adalah dibayar dengan menggunakan cek. Berarti kita ke sini cek transfer cek giro. Tanggalnya itu tanggal jatuh temponya itu tanggal 10 Februari. 10. Nomor ceknya JG001. Langsung kita simpan. Lalu lanjut di tanggal 31 perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya atas invoice tanggal 9 Januari. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri senilai 2.500.000. Kelebihan bayar dikembalikan kepada CV Utama dengan transfer kembali ke Bank Mandiri. Oke, ini kita ke penerimaan penjualan. CV Utama Jaya. Kita cari Utama Jaya. Tanggalnya tanggal
31 Januari atau tanggal 31 tanggal 9 Januari. Kita bayar senilai 2.500.000. Lalu transfer dengan Bank Mandiri. Simpan. Ini tadi kita ubah total bayar itu jadi 2.169.550 perak. Kita lanjut. Lalu ini nilai bayar kita isi jadi 2.500.000. Kita lanjut. Kita lanjutkan aja. Lalu kita penjualan, terus retur. Oke, ini kita lanjut aja. Berarti di PT Tekno ini langsung isi lagi tadi PT Utama Jaya. Utama Jaya Banknya Mandiri tanggal 31 Januari 2023. Lalu ini kita retur, ini kita centang. Retur kreditnya, lalu kita ubah ininya jadi transfer bank. Oke, untuk fitur penjualan sudah selesai. Kita coba cek di laporan, daftar laporan jurnal. 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Oke, ini ada faktur-fakturnya. Jurnal dari transaksinya dia tanggal 10 Januari, lalu tanggal 11 dan seterusnya. Oke, sekian dari fitur penjualan.